Selamat pagi, perkenalkan nama saya Libina Gultom, saya dari kelas Akuntansi 21. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang persediaan. Persediaan menurut PSAK nomor 14 tahun 2014, persediaan merupakan aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Jadi dalam artian persediaan memang untuk dijual kembali termasuk pada kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, dalam produksi dan atau dalam perjalanan. Yang dimaksud dalam perjalanan yaitu baik darat, air maupun udara. Jadi kepemilikan barang bisa pada saat diserahkan kepada pihak pengiriman. Persediaan merupakan aset yaitu dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk dipakai pada proses produksi ataupun pemberian jasa. Pengertian persediaan menurut Kieso, Wegendat, Warfield tahun 2002, persediaan merupakan pos aset yang dimiliki untuk dijual kembali dalam operasi bisnis normal. Ada juga menurut Warren Reef West tahun 2005, persediaan itu merupakan barang yang disimpan untuk dijual dalam proses bisnis perusahaan dan bahan yang digunakan dalam proses produksi atau disimpan untuk tujuan tersebut. Persediaan juga termasuk pada golongan aset lancar yang merupakan salah satu aset terbesar pada perusahaan dagang dalam memperoleh laba. Baik, yang selanjutnya ada pengendalian persediaan, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Yang dimana dimaksud saat yang pertama yaitu menyiapkan dokumen sebagai pencatatan persediaan sampai dengan pelaporan persediaan. Yang kedua ada menggunakan sistem persediaan perpetual. Yang ketiga ada tindakan pengamanan terhadap persediaan. Nah, yang kedua ada pengendalian persediaan yaitu melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Yang dimaksud adalah yang pertama melakukan perhitungan fisik persediaan, yang kedua melaporkan hasil perhitungan fisik pada perusahaan. Oke, yang berikutnya ada jenis-jenis persediaan. Menurut Weigen Kimnel Kieso tahun 2018, jenis-jenis persediaan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada persediaan barang dagang dan yang kedua persediaan manufaktur. Barang dagang klasifikasinya cuma satu, yakni persediaan barang dagang. Tapi kalau untuk perusahaan manufaktur, di mana klasifikasinya menjadi tiga jenis persediaan, yaitu yang pertama ada persediaan bahan baku, merupakan barang dasar yang digunakan dalam produksi, tetapi belum dimasukkan ke dalam proses produksi. Yang kedua, ada persediaan dalam proses. Nah, di mana merupakan bagian persediaan barang produksi yang telah masuk proses produksi tapi belum selesai. Yang ketiga, ada persediaan barang jadi, yang di mana dimaksud perusahaan merupakan barang yang telah selesai diproses dan siap untuk dijual. Baik, di sini ada tujuan persediaan. Bisa dilihat yang pertama menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba. Yang kedua ada untuk dapat memenuhi kebutuhan ataupun permintaan. Yang ketiga ada menjaga keberlangsungan produksi dalam artian agar tidak terjadinya perberhentian produksi yang akibatnya persediaan habis. Nah, yang keempat ada memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen dengan tersedianya persediaan. Yang dimaksud agar pelanggan tidak lari ke toko sebelah. Nah, di sini saya akan membahas tentang menentukan jumlah persediaan. Tidak peduli menggunakan sistem pencatatan persediaan periodik atau perpetual, seluruh perusahaan menentukan jumlah persediaan pada akhir periode akuntansi. Jadi kalau misal perpetual dihitung setiap transaksinya dalam penentuan akhir periode kita. Tinggal melihat berapa jumlah dari persediaan yang ada di gudang atau dari harga pokok persediaannya. Ada dua cara dalam menentukan jumlah persediaan, yaitu yang pertama melakukan perhitungan fisik persediaan, yang kedua menentukan kepemilikan barang tersebut.
melakukan perhitungan fisik persediaan, yaitu menghitung, menimbang, atau mengukur setiap jenis persediaan yang ada di gudang, dan bisa kita bandingkan dengan catatan yang kita punya. Yang kedua ada menentukan kepemilikan barang tersebut, yaitu yang pertama terbagi dalam barang dalam perjalanan. Jika FOB shopping point, kepemilikan barang berpindah ke pembeli ketika kurir menerima barang dari penjual. Jika FOB destination, kepemilikan barang berada pada penjual hingga barang tersebut sampai ke pembeli. Yang kedua ada barang konsinyasi, yaitu memegang barang dari pihak lainnya dan menjual barang tersebut tanpa mengambil kepemilikan atas barang tersebut. Nah, selanjutnya ada penentuan biaya persediaan terbagi menjadi dua, yaitu identifikasi khusus. Jadi secara historis hanya masuk akal jika perusahaan menjual jenis persediaan yang biaya per unitnya tinggi dan jenisnya terbatas. Jadi identifikasi khusus di sini mengharuskan perusahaan memiliki catatan biaya awal dari setiap jenis persediaan. Nah, produk yang dijual adalah produk yang memiliki identifikasi khusus. Contohnya seperti perusahaan penjualan perhiasan atau mobil-mobil second. Pada umumnya, produk yang dijual tidak banyak dan masing-masing per unitnya memiliki nilai yang signifikan. Nah, yang kedua ada asumsi arus biaya, yaitu yang pertama terbagi menjadi ada tiga, yaitu FIFO. Barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali pula dikeluarkan pada saat dijual. FIFO adalah kebalikannya dari LIFO, yaitu barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali dikeluarkan pada saat penjualan. Berbeda pula dengan average, yaitu tidak pertama maupun tidak terakhir, tetapi kita mencari rata-rata nilainya. Jadi dari ketiga metode ini tujuannya adalah penilaian persediaan akhir. Jadi dari asumsi-asumsi biaya ini sebenarnya tujuannya itu untuk mencari bagaimana atau berapa nilai persediaan akhir. Nanti akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jadi semakin real laporan keuangan kita, maka semakin baik pula keuangan kita dan dapat mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Selanjutnya ada estimasi biaya persediaan. Terdapat dua kondisi mengapa perusahaan mengestimasi persediaan, yaitu yang pertama korban kebakaran, banjir, bencana lainnya yang tidak memungkinkan untuk melakukan perhitungan fisik. Yang kedua, ada manajer mungkin menginginkan laporan keuangan bulanan atau kuartalan, tetapi perhitungan fisik persediaan dilakukan hanya setahun sekali. Terdapat dua metode yang umum digunakan dalam mengestimasi persediaan, yaitu yang pertama metode laba bruto. Metode laba bruto ini mengestimasi biaya persediaan akhir dengan menerapkan tarif laba bruto terhadap penjualan neto dan mengurangi estimasi dari beban pokok penjualan barang yang tersedia untuk dijual. Yang kedua ada metode persediaan eceran atau retail. Metode ini untuk mengestimasi biaya persediaan akhir dengan menerapkan rasio biaya terhadap harga eceran, kepersediaan akhir pada harga eceran. Selanjutnya, untuk metode laba kotor. Nah, di sini ada contoh soal menunjukkan adanya penjualan neto sebesar 400.000, persediaan awal sebesar 200.000 dan beban pokok pembelian sebesar 140.000. Pada tahun sebelumnya, perusahaan merealisasi tarif laba bruto sebesar 30%. Perusahaan terhadap memperoleh tarif yang sama tahun ini. Berdasarkan fakta tersebut, berapa estimasi biaya persediaan akhir pada tanggal 31 Maret 2020. Caranya yaitu kita harus menghitung berapa estimasi beban pokok penjualan. Yaitu yang langkah pertama kita menghitung
penjualan neto yaitu sebesar 400.000 dikurangi dengan estimasi laba bruto. 30% dikurangi dengan dikalikan dengan nilai penjualan sebesar 400.000. Jadi dapat estimasinya 120.000. Jadi estimasi beban pokok penjualannya sebesar 280.000. Langkah yang kedua yaitu persediaan awal sebesar 200.000 yang sudah diketahui, dan beban pokok pembeliannya yaitu sebesar 140.000. Nah, untuk mengetahui barang tersedianya untuk dijual, yaitu tinggal ditambahkan persediaan awal ditambah dengan beban pokok pembelian, yaitu sebesar 340.000. Barang tersedia untuk dijual. Untuk mencari estimasi biaya persediaan akhir, tinggal dikurangi estimasi beban pokok penjualan. Jadi barang tersedia untuk dijual dikurang dengan estimasi beban pokok penjualan. Barang tersedia untuk dijual yaitu tadi setelah sudah didapat totalnya 340.000 dikurangi dengan estimasi beban pokok penjualan 280.000, jadi dapat totalnya estimasi biaya persediaan akhir sebesar 60.000. Yang kedua ada metode eceran. Untuk menentukan ini kita harus mengetahui berapa pasti rasionya. Maksudnya rasio harga pokok terhadap retailnya. Caranya yaitu, jadi persediaan pada tanggal 1 Januari di harga pokok 19.400, di harga retail 36.000. Pembelian bulan Januari untuk harga pokoknya 42.600, di harga retailnya 64.000. Jadi barang tersedia untuk dijual di harga pokok yaitu totalnya 62.000, di harga retail 100.000. Jadi kita bisa hitung rasionya yaitu 62.000 dibagi 100.000 berarti sekitar 62% dari 62.000 per 100.000. Cara yang berikutnya kita menghitung estimasi persediaan akhir pada harga pokok. Caranya itu kita harus tahu dulu berapa persediaan akhir pada harga retail. Jadi untuk mencarinya penjualan di Januari di akhir retail kan kita sudah diketahui 70.000. Jadi tinggal dikurangi barang tersedia untuk dijual harga retail dikurangi dengan penjualan Januari per harga retail 70.000. Jadi 100.000 dikurang 70.000 dapat hasilnya 30.000, yaitu persediaan 31 Januari per harga retail. Jadi untuk mendapatkan persediaan 31 Januari per harga pokok, yaitu tinggal dikali rasio dikali dengan persediaan 31 Januari per harga retail, yaitu 62% dikali dengan 30.000, hasilnya 18.600. Jadi itu dia hasil dari persediaan 31 Januari per harga pokok. Baik, itu dia tadi hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.